Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Dayanti dengan NIM 18058236. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang persepsi. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap manusia membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan dengan orang lain tidak terlepas dari peran lingkungan sosial dalam membentuk persepsi. Persepsi merupakan suatu proses interpretasi terhadap suatu stimulus yang diterima melalui panca indera kita. Jadi, adanya objek yang ditangkap melalui panca indera, baik itu pengecapan, penglihatan, pendengaran, lalu diteruskan ke otak. Nah, dari otak akan terjadilah proses interpretasi atau pemaknaan. Bisa kita bilang, melalui persepsilah manusia memandang dunianya. Apakah dunia terlihat berwarna, cerah, pucat, atau hitam? Semuanya tergantung persepsi manusia yang bersangkutan. Selanjutnya, kita masuk kepada proses persepsi. Nah, yang pertama yaitu adanya objek atau manusia, kemudian adanya stimulus yang ditangkap oleh alat indera kita, dan adanya pemaknaan atau interpretasi, kemudian adanya respon. Kita sering melihat atau mendengar persepsi yang berbeda, padahal kita melihat suatu barang yang sama. Kita contohkan seperti kita melihat tas. Nah, di sana kita sama-sama berada di tempat yang sama dan sama melihat barang itu. Tapi kita bisa saja memiliki persepsi dan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu dari dalam diri kita yang berhubungan dengan fisiologis atau fisik kita. Selanjutnya, adanya perhatian dan minat. Setiap kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan perhatian yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengalaman. Begitu juga pengalaman, kita pasti memiliki pengalaman yang berbeda. Selanjutnya, adanya suasana hati. Nah, suasana hati ini sangat berpengaruh terhadap stimulus yang kita tangkap. Jadi sangat berpengaruh. Selanjutnya yaitu adanya faktor eksternal atau dari luar, bisa kita dapat dari lingkungan kita, seperti adanya ukuran dan penempatan. Kita contohkan seperti kita menghadiri suatu acara pesta. Nah, di sana kita melihat adanya kue yang sangat besar dan terletak di tengah. Itu pasti akan menarik perhatian kita. Selanjutnya adanya warna. Di kue tersebut adanya warna yang mencolok sehingga berbeda dengan yang lain. Selanjutnya adanya kontras dan unik. Pada kue itu, di atas kue itu terdapat adanya foto pengantin. Nah, itu juga sangat unik. Dan selanjutnya kue itu diletakkan di tempat, dan tempat itu kayak berputar-putar. Nah, otomatis semua itu akan menarik perhatian kita. Nah, selanjutnya kita akan mempersepsikan itu sesuai apa dengan yang kita lihat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kasus dari persepsi. Beberapa minggu yang lalu, media dihebohkan dengan kasus perselingkuhan yang kita inisialkan dengan NS, yang kita kenal seorang penyanyi gambus. Nah, di sana dia diduga berselingkuh dengan rekan kerjanya. Nah, dari kasus ini kita banyak melihat, mendengar beraneka ragam persepsi atau sudut pandang yang diberikan, bahkan menghina secara terbuka di media sosial. Di sini ada saya mengambil 3 persepsi. Yang pertama yaitu adanya persepsi yang mendukung NS, seperti mengapa selingkuh hanya menyalahkan pelakor. Nah, selanjutnya adanya persepsi pria salah dan wanita pun juga salah. Tapi apakah kalian yakin
bukan hanya karena kamu merasa insecure terhadap penampilannya, dan ketika dia melakukan kesalahan, kamu merasa menang. Nah, dari dua itu kita melihat adanya persepsi yang mendukung NS. Nah, selanjutnya ada juga persepsi yaitu tentang adanya menghina pelaku perselingkuhan itu adalah bentuk dukungan untuk korban. Jadi, masyarakat itu meyakini bahwa semakin keras hinaan yang diberikan ke pelaku perselingkuhan, korban akan merasa terwakili perasaannya. Nah, dari kasus di atas bisa kita simpulkan, kita memiliki sudut pandang dan pemaknaan terhadap sesuatu yang kita lihat atau dengar bisa saja berbeda. Nah, dari kasus ini bisa juga melihat persepsi menjadikan bias yang kita sebut dengan halo effects, yaitu kecenderungan untuk mempersepsikan secara konsisten atau selalu melihat adanya kesan positif. Selanjutnya adanya forecast tail effects yang kita sebut dengan negatif halo, merupakan lawan dari halo effects. Jadi melebih-lebihkan kejelekan orang hanya berdasarkan suatu keadaan yang dinilai buruk. Jadi prinsip persepsi yang utama adalah prinsip figure and group. Prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja maupun tidak memiliki dari serangkaian stimulus, mana yang menjadi fokus atau bentuk utama atau figur, dan mana yang menjadi latar atau grup. Dalam kehidupan sehari-hari, secara sengaja atau tidak, kita akan lebih memperhatikan stimulus tertentu dibandingkan yang lainnya. Artinya, kita menjadikan suatu informasi menjadi figur dan informasi lainnya menjadi grup. Orang cenderung mendengar apa yang dia ingin dengar dan melihat apa yang ingin dia lihat. Nah, sekian penjelasan saya tentang persepsi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.